Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Ayudia dengan NIM 2030205112. Saya akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang wajib digunakan oleh bangsa Indonesia dalam berinteraksi, terutama interaksi terhadap sesama bangsa Indonesia yang berbeda suku. Karena setiap suku berbeda bahasa, maka bahasa Indonesia inilah bahasa persatuan dari berbagai suku tersebut. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional dan dikukuhkan sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 itu disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih menjadi dasar bahasa Indonesia? Ada beberapa alasan yang menyebabkan bahasa Melayu itu dipilih. Di antaranya, alasan pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di Nusantara sejak lama. Sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Pada saat itu, masyarakat Indonesia sudah banyak mengenal bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai suku yang memiliki bahasa ibu berbeda-beda. Alasan kedua, bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang praktis dan sederhana. Berdasarkan strukturnya, bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan dalam penggunaannya atau tidak berdasarkan status sosial. Misalnya dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda, terdapat beberapa penggunaan kata yang perlu disesuaikan dengan umur ataupun situasi kepada siapa kita berbicara. Sedangkan dalam bahasa Melayu, tidak ada penggunaan kata seperti itu. Dan alasan ketiga, yaitu kebutuhan politik. Karena di Indonesia terdapat berbagai macam bahasa, dan untuk mengatasi perbedaan itu, tidak mungkin jika memilih salah satu dari ratusan bahasa ibu. Dalam hal ini, memilih bahasa Melayu merupakan keputusan yang tepat. Karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga telah dipahami oleh masyarakat di berbagai daerah di Nusantara. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam sebuah rapat dan berikrar, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1982 itulah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia semakin berkembang pada tahun 1947 yang ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Suwandi menggantikan ejaan Van Ophuisien 1901. Pada tahun 1972, bahasa Indonesia mengalami perbaikan ejaan kata. Perbaikan ini dinamakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian ini dikuatkan dengan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972.
Pada perkembangan berikutnya, lahirlah Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Sebelumnya telah ditetapkan dengan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. PUEBI inilah yang akan mendukung mahasiswa zaman sekarang ketika menyusun suatu karya ilmiah untuk mengetahui ejaan dan penulisan kata yang berlaku sekarang ini. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.